Rusia pendapatan terbesarnya bukan dari pajak, kawan-kawan. Pajak hanya tambahan-tambahan gitu. Tambahan-tambahan kepada pemasukan. Pemasukannya terbesar adalah dari sumber daya alam. Dia juga produsen minyak bumi, produsen senjata, produsen alat-alat, produsen. Tapi di Amerika juga produsen. Tapi kok pemasukannya dari pajak? Karena itu dikuasai swasta. Pabrikannya dikuasai swasta. Perusahaan-perusahaan dikuasai swasta. Kalau di Rusia, tidak. Perusahaan-perusahaan itu dimiliki oleh negara. Semuanya dimiliki oleh negara, sehingga untungnya, hasilnya untuk negara. Dijualnya batubara untuk negara. Dijualnya minyak untuk negara. Dapat dia investasi dari luar, misalnya investasi di Iran misalnya kan, minyak Iran itu dikasihkan kepada Rusia. Di Rusia masuk ke negara langsung. Tapi di negara Amerika masuk ke swasta dulu. Dari Venezuela misalnya masuk ke swasta dulu. Dari swasta baru dijual oleh swasta. Negaranya dapat pajak aja. Sama dengan kita. Kita juga begitu. Misalnya, kita mau butuh minyak atau menjual minyak dari sini, menjual batu bara dari sini. Itu yang dapat uang adalah swasta. Ke pemerintah apa? Pajak sedikit. Oke? Sampai di situ kawan-kawan bisa mengerti. Artinya apa? Artinya belum kita Irannya, saya akan mengatakan tadi, Iran itu mirip dengan Rusia cara pengelolaan sumber daya alamnya. Penghasilan terbesar Iran apa? Dari mana? Dari sumber daya alam. Sumber daya alam, dia pajak hampir tak ada. Kenapa pajak tidak ada? Dalam Islam, hukum Islam, negara yang memakai pajak, negara yang pakai hutang itu haram. Karena hutang udah pasti ada bunganya kan. Jadi Iran ini tidak menerima. Kalau Rusia masih menerima dia hutang dari IMF, hutang dari World Bank. Kalau Iran sama sekali tidak. Kenapa tidak diterima oleh Iran? Pertanyaan kawan-kawan. Iran memakai basis sistem agama Islam. Dalam agama Islam berhutang, apalagi negara yang pakai bunga, itu haram. Dia pun mengutangkan kepada negara lain, itu tidak pakai bunga. Makanya banyak kemarin di stop itu. Dia berikan minyaknya kepada negara-negara tertentu, kemudian tipu Iran. Dibekukan asetnya. Itu yang dibekukan aset yang dituntut oleh Iran itu adalah milik dia yang dibekukan di luar negeri. Artinya seperti ini kawan-kawan. Dari luar negeri, swasta dari Amerika misalnya kan banyak dibekukan Amerika sekarang. Dia order minyak dari Iran. Ini di bawah tangan ini sebenarnya. Kan Iran diembargo. Diberikan Iran. Sampai di sana mau bayar, ketahuan oleh Amerika. Dibekukan oleh pemerintahnya. Tidak boleh. Mungkin pertama-tama boleh Amerika karena sudah sampai minyaknya. Udah sampai minyak, uang tidak boleh dikirim. Itulah yang diminta Iran kemarin. Oke. Itu dari segi hutang. Sumber daya alamnya seluruhnya. Seluruh sumber daya alam tuh. Seperti di Indonesia misalnya. Ada batu bara. Ada sawit. Sawit itu sumber daya alam itu. Termasuk dalam kondisi sumber daya alam kalau dalam Islam kawan-kawan. Padang rumput yang luas. Yang boleh masyarakat memanfaatkannya. Kemudian pemerintah yang mengelolanya. Uangnya untuk pemerintah. Kemudian sumber daya alam mana lagi? Timah, minyak, emas, segala macam. Itu dikuasai oleh negara Iran. Kemudian masuk hasilnya ke Iran. Artinya kawan-kawan. Yang cuma 800 sekian triliun. APBN Iran itu, pendapatan Iran itu semuanya murni. Artinya sudah ada uangnya duluan. Sudah ada uangnya. Itu dipergunakan semaksimal mungkin untuk memproduksi senjata-senjata untuk kehidupan masyarakatnya. Apalagi biaya hidup di situ sangat murah. Oke, kita sampai di situ dulu. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? APBN kita kan 3 kali lipat dari Iran, 3.800 triliun. Coba kita lihat kawan-kawan. Dari 3.800 triliun itu, Iran saya katakan tadi tidak punya hutang kan? Indonesia hutang yang jatuh tempo 2026 ini aja 833 triliun. Dari mana kita tutup itu? 833 triliun itu. Kita berhutang lagi. Berhutang lagi. Nah, dari APBN itu nampak ada defisit, ada pembiayaan katanya. Pembiayaan itu adalah hutang itu kawan, hutang baru. Jadi hutang jatuh tempo yang lama 833 triliun. Ditutup dengan karena tidak cukup pendapatan negara, tambahkanlah hutang baru 600 triliun lagi. Artinya lagi kawan-kawan, yang dari 3.800 triliun APBN kita untuk belanja itu cuma bisa dimanfaatkan 3.000 triliun. Itu pun sudah hutang 600 triliun. Kenapa begitu? Kan 3.800 triliun itu. Yang 800 triliun untuk bayar hutang. Jadi seperti kita dapat duit dari luar gaji kita 3.800 triliun kan. Kemudian terpaksa bayar hutang 800 triliun. Sebenarnya kan kalau gaji kita tidak punya hutang, kita bayarkan misalnya. Kita pergunakan semua. Kan 3.800 triliun kita pergunakan. Ini tidak bisa lagi kita pergunakan. Terpaksa bayar hutang. Dari yang 3.000 ini, 3.000 yang ada ini, atau 3.800 itu, hutang lagi 600 triliun. Jadi hutang berlempet terus. Dan kita, kawan-kawan, yang lucunya lagi kita Indonesia ini, kan meniru daripada Amerika. Semua sumber daya alam kita diswastanisasi. Itu yang dikenal dengan privatisasi itu. Tidak ada lagi sumber daya alam itu masuk ke kas negara. Sebenarnya, kalau dimasukkan, kita contoh seperti Iran, itu pajak itu tidak diperlukan lagi di Indonesia. Bisa seperti Indonesia. Tidak perlu lagi nambah hutang. Tidak perlu lagi. Tidak perlu berhutang yang baru. Hutang yang lama dilunasi. Karena kita lebih luar biasa lagi sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita dari boksit, dari nikel, dari sawit, dari perut bumi.
minyak, batu bara, hasil laut, segala macam. Kan besar itu. Nah, mari kita ambil kesimpulan dari angka-angka tersebut. Sebenarnya sangat gampang kalau Indonesia mau mengembalikan itu semua. Pertanyaan kawan-kawan kan gitu. Cara mengembalikan itu semua, misalnya cara membuat sekuat Iran kan sangat gampang kawan-kawan. Kita tengok Iran dengan Rusia hampir sama. Pertanyaan dulu pertama, kenapa Amerika bisa dia sekuat itu? Artinya, walaupun cara pengelolaan dia berbasiskan privatisasi swasta itu, satu kawan-kawan. Amerika itu mencetak dolar, dia bisa membeli apa saja. Nah, misalnya dia cetak dolar, dia mau beli rudal ke Iran, atau ke mana lah, ke produsen Iran, misalnya Jepang, atau ke Rusia sendiri dia beli rudal. Dia bisa beli. Dengan apa dia bisa beli? Dengan dia cetak uang aja. Cetak aja kertas itu jadi dolar, dia bisa beli. Bisa sebenarnya, tapi kan ada mekanisme di sana yang memperlambat. Sebenarnya memperlambat aja produksi senjata di Amerika. Kan memproduksi senjata tadi kan perlu anggaran, atau membeli senjata kan perlu anggaran. Dan negara-negara yang mencontoh Amerika dengan cara pengelolaan ekonomi dan anggaran seperti Amerika itu, seperti kita lah, atau negara-negara Eropa yang lain, itu adalah negara-negara bodoh. Kenapa negara bodoh? Dia mengaitkan dengan cara Amerika. Sementara misalnya Indonesia, tidak bisa kita cetak rupiah, kita cetak banyak-banyak membeli rudal ke sana kan? Tidak bisa. Tunggu dulu bro. Kau punya devisa atau enggak? Punya dolar atau enggak? Punya yang lain-lain tidak? Oh kami punya sumber daya alam, kami kita tukarkan. Oh itu kan sudah kau kasih sama swasta. Enggak bisa. Kalau Rusia bisa dia beli senjata ke kita pakai rubel. Kenapa bisa dia memakai rubelnya? Karena rubel itu bisa dibelikan kepada minyaknya Rusia. Karena yang punya minyaknya adalah pemerintah. Tapi kalau kita misalnya rupiah, kita belikan ke rubel di Rusia. Rusia bingung. Saya mau beli kelapa sawit, minyak kelapa sawit, katanya nanti kepada pemerintah Indonesia. Oh beli, ada swasta itu. Swasta di Indonesia misalnya tidak mau dia menjual pakai rubel, dia pakai dolar. Kan kebodohan kita mengikuti cara Amerika kan? Lebih bagus kita mengikuti Rusia, itu yang saya maksudkan. Tapi yang lebih bagus lagi kita mengikuti cara Iran. Tanpa hutang, tanpa bunga, semua yang masuk ke dalam kocek negara. Sehingga itu bisa dijadikan modal untuk misalnya, contohnya Iran. Ini Iran lagi kita perlihatkan, saya terangkan kepada kawan-kawan. Iran itu misalnya kekurangan, dia mau mencetak tambahan drone-drone ini, sementara pabrik ini udah full kerja, misalnya. Kemudian kan ada tamatan-tamatan anak-anak sekolah itu, yang sekolahnya gratis, saya katakan di Iran. Kemudian ini banyak tenaga pengangguran itu. Tenaga pengangguran ini, bagaimana supaya dia bisa bekerja? Iran tinggal dirikan pabrik-pabrik senjata, pabrik-pabrik apa saja. Dari mana duitnya? Kan itu katakan kawan. Duit Iran itu hasil dari sumber daya alam itu masuk ke kocek negara. Kocek negara kemudian dimodalkan membuat pabrik-pabrik itu. Pabrik drone kah? Membeli untuk drone itu. Jadi mempekerjakan warga negaranya, dapat gaji warga negaranya, itu mensejahterakan warganya kan? Kemudian ada hasil produknya, drone segala macamnya itu. Atau produksi yang lain. Itu hanya akhirnya pengangguran di Iran kan kurang, produktivitasnya tinggi, ekonomi itu menggeliat, walaupun kecil tapi kencang begitu kan kawan. Sama dengan kedai kecil ya, tapi yang beli banyak, kemudian masuk dari supplier ya, supplier dalam 1 jam masuk, kemudian keluar lagi ya dibeli orang, masuk lagi, dibeli orang lagi. Itu cara pengelolaan ekonomi Iran, cepat putarannya. Kalau orang jualan mengatakan itu cepat putarannya. Kalau di Amerika kan lambat, kalau di Indonesia kan perlu tender, perlu dari DPR segala macam. Di Iran tuh cepat dia. Cepat dia, walaupun kecil dia kedainya, tapi ramai yang beli, ramai juga supplier yang masukkannya, jadi cepat dia, sibuk dia terus kan? Karena kenapa? Karena tidak ada yang menganggur. Kenapa tidak ada yang menganggur? Sumber daya alamnya dipergunakan untuk negara, kemudian negara mendirikan pabrik-pabrik di situ, sehingga masyarakatnya bergaji. Beda dengan Indonesia. Bagaimana caranya Indonesia? Mereka tidak punya pajak. Iran tidak memungut pajak haram. Indonesia tidak, tunggu dulu masuk pajak dari swasta yang lagi bekerja di sini. Oh, dirikan pabrik, kata pemerintah kepada swasta. Dirikan pabrik ini. Mana mau swasta? Ini tidak untung. Kalau di Iran, dirikan pabrik, bukan masalah untung dengan rugi, produktivitas. Begitu juga kalau di Indonesia, mau bikin pabrik, mau beli, banyak menganggur sekarang ini. Tolong bikin pabrik untuk swasta. Swasta mikir, karena swasta yang punya kekuasaan untuk sumber daya alam. Mereka yang mempunyai uang, modal untuk mendirikan pabrik itu. Swasta mikir, bagus ku taruh di luar negeri. Bunganya besar katanya. Itu membuat Indonesia kesulitan untuk seperti yang saya katakan yang dikatakan oleh Yusril Iza Mahendra, itu benar.